Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini saya akan melanjutkan materi logika informatika ya. Hari ini saya akan bahas tentang pertemuan kelima, tentang lanjutan dari materi sebelumnya, konjungsi, disjungsi, implikasi, negasi, kemudian yang terakhir ini biimplikasi. Setelah libur Lebaran dan puasa kemarin, saya harap dibaca dulu materi sebelumnya ya, supaya bisa mengikuti materi hari ini. Oke, sekarang yang akan kita pelajari adalah konsep implikasi, tabel kebenaran, dan penarikan kesimpulan, serta contohnya dengan Python ya. Biimplikasi adalah hubungan, ini hampir mirip seperti and dan or ya, kalau digabung. Kalau disimbolkan arah panah bolak-balik, pengertiannya adalah hubungan dua arah antara proposi atau pernyataan ya. Kita sudah bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Definisi proposi, ya, pernyataan P berimplikasi Q bernilai benar jika dan hanya jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau dua-duanya sama true atau dua-duanya sama false, maka hasilnya adalah true. Contoh dalam kalimat proposisi atau sebuah kalimat pernyataan, saya lulus ujian jika dan hanya jika saya belajar. Kalau disimbolkan P sama dengan saya lulus ujian, Q sama dengan saya belajar. Maka kalau disimpulkan dengan biimplikasi adalah P biimplikasi dengan Q. Saya lulus ujian dan jika saya hanya belajar. Jika keduanya benar, maka hasilnya benar. Oke, ini pengertiannya ya. Selanjutnya, eh, penggambarannya dalam tabel kebenaran. Diingat-ingat ya, kemarin kan kita sudah belajar or dan and, konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi. Semuanya berbeda ya, hampir mirip-mirip. Nah, kalau biimplikasi, itu nilainya adalah true, selalu true jika keduanya sama gitu ya. Sama-sama false, hasilnya true. Sama-sama true, hasilnya false. Hasilnya true. Ini kalau digambarkan dalam tabel kebenaran. Selanjutnya adalah materi tentang penarikan kesimpulan ya. Bentar. Ini gak ada contoh di Python-nya. Oh iya, ini yang kelewat. Nah, kalau contoh di Python bagaimana? Kalau contoh di Python kemarin kalau konjungsi disjungsi kan pakai huruf or dan and ya. Nah, kalau dalam Python, biimplikasi itu menggunakan simbol dan dua kali ya. Dan dua kali itu biimplikasi. Contohnya di sini, jika sebuah pernyataan atau prosesi dengan nilai pernyataan P dengan nilai true dan ada simbol Q dengan nilai true, dua pernyataan, maka kalau diimplikasikan hasil sama dengan P dengan simbol titik dua, sama dengan dua kali ya. P sama diimplikasi Q, hasil adalah true karena sama-sama true. Nah, silakan dipraktekkan nanti ada tugas sih. Eh, Kemarin tugas sebelumnya harusnya diimplementasikan di Python juga ya, nggak cuma ditulis ya. Nah, supaya lebih paham, silakan dicoba-coba nilai P atau Q-nya dirubah menjadi true, false atau sama-sama false untuk kemudian dilihat hasilnya. Nanti ketahuan pemaham ketahuan hasilnya seperti apa. Seperti tabel kebenaran yang sebelumnya. Oke, ini kan contoh, kalau contoh di materi itu kan cuma satu dua gitu ya, cuma ada dua pernyataan. Nanti kalau di UTS bisa empat atau lima pernyataan, lima variabel. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Dalam biimplikasi itu ada dua penarikan kesimpulan ya. Ada yang pertama adalah modus ponens. Contohnya jika saya belajar, maka saya lulus. Jika saya belajar, maka saya lulus. Simbolnya seperti ini. Pakai arah panah ke kanan.
Terus kemudian ada pertanyaan kedua, saya belajar. Maka hasilnya adalah saya lulus. Ada juga dengan modul Tollens. Nah, ini nanti hasilnya negasi ya. Jika hujan, maka jalanan basah. P sama dengan Q, implikasi Q ya. Nah, terus pernyataan kedua, jalanan tidak basah. Artinya apa? Artinya ini yang negasi pertama, tidak hujan. Ini eh, logika dalam penarikan kesimpulan atau disebutnya inferensi logika. Kemudian selanjutnya adalah tabel kebenaran. Sebenarnya ada contoh soal. Ini contoh soal yang akan muncul di UTS UAS ya seperti ini. UTS saja, ya, UAS mungkin nanti di materi selanjutnya. Karena minggu depan pertemuan terakhir dan minggu selanjutnya adalah UTS. Fungsi tabel kebenaran itu untuk menganalisa semua kemungkinan nilai kebenaran dari kombinasi proporsi logika. Jadi kalau ada soal tentukan tabel kebenaran, kalian harus buat semua tabel kebenaran dan semua kemungkinan dalam bentuk tabel. Contohnya di sini harusnya kalau masih lupa cara membacanya ini, silakan dibaca lagi di pertemuan ketiga materi konjungsi disfungsi. Ini simbol konjungsi atau simbol disfungsi gitu ya. Dibaca lagi PN atau OR. Nah, saya lihat dulu. Ini N, ini OR ya. P, N, Q, OR, negasi R. Nah, untuk membuat tabel kebenarannya, sudah saya kasih contoh. Tentukan tabel kebenaran dari P, N, Q, OR, negasi R. Nah, itu N atau OR ya. Kita lihat di materi selanjutnya sebelumnya. Di pertemuan ketiga. Nah, kalau ke bawah itu N, kalau ke atas itu OR. Ya kan? P, N, U, OR, negasi R. Nah, kalau ada tugas membuat tabel kebenaran, jadi dibuat segala kemungkinan ya. P dibuat true, false, Q dibuat R. Jadi jika semuanya true, dua true, F gitu ya, seperti ini. Kemudian yang sebel, apa namanya negasi R berarti artinya adalah tidak atau lawan dari T. T berarti false, false berarti true seperti itu. Kemudian Q diorkan dengan negasi R, berarti Q sebelah sini diorkan dengan negasi R. Hasilnya apa? Baru kemudian jawabannya. Ini jawaban yang sesuai dengan soal ya. Jadi untuk mendapatkan jawaban ini, kalian harus munculkan semua kemungkinan di setiap variabel. Oke, ini kalau ada soal tabel kebenaran. Kalau ada soalnya disuruh implementasikan ke Python, ya dibuat nilai P sama dengan true seperti di contoh sebelumnya. Nah, supaya lebih paham, silakan dikerjakan. Saya dikit-dikit pelan-pelan aja ya. Kalau langsung satu pertemuan konjungsi disfungsi implikasi, saya ini apa namanya mikirnya agak terlalu banyak gitu ya. Daripada nggak paham semuanya, lebih baik pelan-pelan tapi paham gitu ya. Oke, supaya lebih paham dan lebih siap nanti ketika UTS saya kasih tugas. Jadi kemungkinan UTS-nya ya saya ambil seperti tugas-tugas yang sudah saya kerjakan, saya berikan ya. Jadi harusnya udah ada gambaran. Di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Dikerjakan dulu dalam bentuk boleh nggak harus tulis tangan. Kalau sekarang boleh pakai Word, PDF ya. Tentukan nilai kebenaran hasilnya dulu, dikerjakan dulu hasilnya, baru kemudian setiap ini diimplementasikan juga dalam bahasa pemrograman Python ya. Nanti Python-nya ditaruh di bawah tulisannya di dalam bentuk PDF ya. Jangan lupa di screenshot, yang di screenshot itu outputnya aja, dan setiap program itu kalau ada tugas program jangan lupa ditulis nama sama NIM di awal program. Nah, kalau shortcutnya atau sintaknya di copy dalam bentuk teks ya, nggak dalam bentuk gambar. Tentukan nilai kebenaran berarti ini harus dibuat, ini nggak perlu, kalau nggak disuruh buat tabel kebenaran nomor satu, langsung jawabannya nggak apa-apa. Kemudian ditulis, diimplementasikan di Python. Kemudian nomor dua diberikan ini, nah ini langsung dikerjakan.
terus diimplementasikan di Python. Yang nomor tiga, buat tabel kebenaran P, Q, dan R. Di Pythonnya langsung aja ya, nggak perlu satu-satu. Kalau tabel kebenaran, dibuat dulu tabelnya, seluruh kemungkinan. Oke, silakan dikerjakan waktu sisa waktu dari perkuliahan ini masih banyak, harusnya langsung dikerjakan aja. Terakhir pengumpulannya minggu depan, nanti minggu depan kita bahas tugas-tugasnya. Minggu depan mungkin langsung dua pertemuan ya, karena saya kurang dua pertemuan. Sekarang pertemuan kelima, kurang pertemuan keenam dan ketujuh, dan pertemuannya tinggal pertemuan minggu depan. Mungkin minggu depan langsung dua pertemuan, dua materi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.